Pemateri 1 Dwi Santoso, Pemateri 2 Ilvi Renata, Pemateri 3 Hafid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Santoso. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian daripada kata sengketa. Kata sengketa sendiri merupakan sebuah kata benda yang memiliki 3 pengertian, yaitu sesuatu yang menyebabkan sebuah perbedaan pendapat, pertengkaran, atau perbantahan. Dengan demikian, terdapat sebuah stratifikasi dari kata sengketa, yaitu sengketa dalam kadar rendah, menengah, dan sengketa dalam kadar tinggi. Pengertian yang pertama yaitu sengketa dalam kadar rendah, seperti perbedaan pendapat, pertengkaran, dan perbantahan. Dalam hal ini belum terjadi sebuah kontak fisik, melainkan hanya sekedar berbeda dalam sebuah sudut pandang yang kemudian menghasilkan perbedaan pendapat. Nah, lalu yang kedua yaitu pengertian sengketa dalam kadar menengah. Dalam hal ini seperti pertikaian atau perselisihan. Nah, dalam sengketa kadar menengah ini, tidak hanya perbedaan pendapat, namun juga dapat terjadi sebuah kontak fisik. Penyelesaian sengketa juga kadangkala tidak dapat dilakukan segera, namun harus memerlukan campur tangan dari pihak ketiga atau mediator, bahkan melalui sebuah pejabat yang berwenang. Sengketa ini dapat meningkat menjadi sengketa kadar tertinggi, yaitu sebagai suatu perkara. Dalam hal ini, sengketa diselesaikan melalui sebuah pengadilan. Kemudian dalam bahasa Inggris terdapat 2 kata yang mempunyai makna paralel dengan kata sengketa, yaitu seperti kata konflik dan kata dispute. Kata konflik sendiri sebagai kata benda berarti percekcokan, konflik atau perselisihan, dan pertentangan, sedangkan kata dispute sebagai kata benda artinya perselisihan atau percekcokan. Namun dalam praktek masyarakat internasional pada umumnya, yang disepadankan dengan perkara yaitu dispute. Sebab dalam studi hukum internasional publik, dikenal 2 macam sengketa internasional yaitu legal or judicial dispute atau sengketa hukum dan political or non-justiciable dispute atau sengketa publik. Nah, di samping itu, dalam pasal 33 ayat 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan pasal 36 ayat 1 Mahkamah Internasional secara tegas menggunakan kata dispute. Tetapi menurut Alfian, kata konflik juga memakai sebuah stratifikasi pengertian, yaitu konflik dalam kadar rendah, konflik dalam kadar yang lebih tinggi, dan konflik pada tingkat yang tertinggi. Konflik dalam kadar rendah berarti sebuah perbedaan kepentingan dan perbedaan pendapat atau ide. Apabila perbedaan kepentingan tersebut muncul menjadi pertentangan kepentingan, maka hal itu merupakan sebuah konflik dalam kadar yang lebih tinggi. Selanjutnya, jika hal itu muncul dalam bentuk konfrontasi atau bentrokan fisik yang melibatkan masyarakat, maka konflik itu sudah berada pada tingkat yang tertinggi. Nah, kemudian dalam Black's Law Dictionary dijelaskan 4 jenis konflik, yaitu seperti konflik eviden atau sengketa perselisihan terbuka, yang kedua konflik of authority atau sengketa wewenang, yang ketiga konflik of personal law atau sengketa mengenai pribadi hukum, dan yang terakhir yaitu konflik of law, sengketa hukum. Terima kasih, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai faktor penyebab terjadinya sengketa kewenangan antar lembaga negara. Sengketa kewenangan antar lembaga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat terjadi karena berbagai kemungkinan. Di antaranya yaitu yang pertama, kurang memadainya sistem yang mengatur dan mewadahi hubungan antar lembaga negara yang ada sehingga menimbulkan perbedaan interpretasi. Perbedaan interpretasi terhadap suatu ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan negara seringkali menyulut sengketa. Yang kedua, dalam sistem ketatanegaraan yang diadopsikan dalam UUD, mekanisme hubungan antar lembaga negara bersifat horizontal, tidak lagi bersifat vertikal. Hubungan antar lembaga negara dilakukan berdasarkan prinsip saling mengontrol dan mengimbangi. Prinsip pemisahan kekuasaan pada prinsipnya dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan sehingga tidak terjadi dominasi kekuasaan suatu lembaga negara terhadap negara lainnya. Hubungan kelembagaan yang saling mengontrol dan mengimbangi tersebut memungkinkan terjadinya sengketa dalam melaksanakan wewenang masing-masing, yakni jika terjadi perbedaan dalam menafsirkan maksud yang terkandung dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, norma-norma yang menentukan mengenai lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 semakin meluas. Lembaga-lembaga negara yang ditentukan di dalam UUD tidak terbatas pada yang dikenal selama ini, yakni MPR, DPR, Presiden, BPK, DPA, dan MA, melainkan
Ditentukan adanya lembaga-lembaga negara baru antara lain TNI, Kepolisian Negara, DPD, Komisi Pemilihan Umum, MK, Komisi Yudisial, dan lain-lain. Dan yang keempat, kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara diperlukan untuk mencegah agar sengketa itu tidak menjadi sengketa politik yang bersifat adversarial. Sebab hal itu akan berdampak buruk terhadap mekanisme hubungan kelembagaan dan pelaksanaan fungsi lembaga-lembaga negara. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Hafid. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara. Dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Ketentuan yang sama juga terdapat dalam pasal 10 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dari ketentuan di atas tampak bahwa para pihak dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara, yaitu lembaga-lembaga negara, baik pemohon maupun termohon dalam sengketa tersebut keduanya yaitu lembaga negara. Namun tidak setiap lembaga negara dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara yang diputuskan oleh MK. Sebab di situ ada pembatasan bahwa lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Artinya bahwa hanya lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar yang dapat sebagai pihak dalam sengketa yang akan diputuskan oleh MK. Sebaliknya, lembaga negara yang kewenangannya tidak diberikan oleh Undang-Undang Dasar tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa tersebut, tetapi Undang-Undang Dasar 1945 tidak menentukan dengan tegas lembaga-lembaga negara yang memenuhi syarat sebagai pihak dalam sengketa tersebut. Pembatasan serupa ditentukan di dalam pasal 61 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan. Di sini terdapat penegasan mengenai lembaga negara yang dapat bertindak sebagai pihak pemohon. Lembaga negara tersebut harus memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan tersebut. Tetapi sama halnya dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang MK juga tidak menentukan mengenai lembaga negara yang dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara di MK. Sebaliknya, Undang-Undang MK menambahkan pembatasan yang mereduksi kewenangan MK. Pembatasan tersebut terdapat pada ketentuan pasal 65 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa MK tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada Mahkamah Konstitusi. Karena itu MA dikecualikan dari status sebagai pihak dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara. Artinya, MA tidak dapat berstatus sebagai pihak pemohon maupun sebagai termohon. Padahal Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas memberikan kewenangan kepada MA sebagaimana yang ditentukan di dalam pasal 24A. Di samping itu, secara faktual terdapat potensi sengketa lembaga negara oleh MA dengan lembaga negara yang lain.